Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali Jakarta dan Pulau Jawa dan Bali, saudara-saudara, diberlakukan PPKM secara ketat, diperketat. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pemerintah kita mengikhtiarkan yang baik untuk kita sebagai warga negara. Kita berdoa dan senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara, di dalam kitab Roma pasal 12. Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan, saudara-saudara, di dalam kekristenan yang benar, maka selalu ada pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun yang kita hadapi, selalu ada pengharapan. Bahkan di bawah bayang-bayang maut sekalipun, di bawah lembah bayang-bayang maut sekalipun, saudara-saudara, bagi kita selalu ada pengharapan. Pengharapan kenapa? Dari mana pengharapan itu? Dari janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, itulah menjadi sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dan pengharapan itulah yang harus membuat kita selalu bersuka cita. Akan membuat kita selalu bersuka cita. Karena ada pengharapan di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Bahkan di bawah lembah bayang-bayang maut sekalipun, saudara-saudara. Di dalam semuanya itu selalu ada pengharapan. Pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena janji Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, saudara-saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bersukacita bukan karena keadaan diri kita, saudara-saudara. Sebaik apapun keadaan diri kita saat ini, bukan itu alasan kita bersukacita. Tetapi bersukacita dalam pengharapan karena janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Adalah tidak pernah gagal, tidak pernah palsu janji Tuhan bagi kita. Bersukacita dalam pengharapan. Sekalipun kita dalam masa yang sukar hari-hari ini, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Lalu disebutkan sabar dalam kesesakan. Adakah kita menghadapi masa-masa kesesakan hari-hari ini? Firman Tuhan berkata, mengajarkan kita untuk sabar dalam kesesakan. Jangan tergesa-gesa, jangan panik, jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemudian justru mendatangkan kerugian yang lebih fatal bagi kita. Sabar dalam kesesakan. Sabar menanti pertolongan Tuhan dengan tenang. Sekali lagi, jangan panik dengan situasi yang kita hadapi. Sabar dalam kesesakan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru kemudian dapat merugikan kita. Dan kemudian bertekunlah dalam doa. Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam doa. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk sedapat mungkin tinggal di rumah. Tinggal di rumah saja. Kecuali ada urusan-urusan yang sangat-sangat penting, kita harus keluar rumah untuk melakukan urusan kita, apa boleh buat. Selama kita ada di dalam rumah, apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Kalau saudara, kita hanya menonton televisi, acara televisi seharian di rumah, saudara-saudara, siang dan malam kita menyaksikan acara-acara televisi di rumah, kita mungkin akan bertambah ketakutan, saudara-saudara. Akan bertambah stres. Kalau kita seharian hanya memegang handphone saja di rumah, bermain handphone saja di rumah, kita mungkin akan justru mengalami banyak hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Tetapi kesempatan kita banyak di rumah hari-hari ini.
pakailah waktu kita untuk berdoa, saudara-saudara. Bertekunlah dalam doa. Nyatakanlah kepada Tuhan segala isi hatimu, segala kekhawatiranmu. Sampaikan kepada Tuhan segala apa yang menjadi kekhawatiran, kecemasan di dalam hati kita, saudara-saudara. Sampaikan kepada Tuhan, utarakan kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Seperti Ibu Hana yang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan melegakan hatinya, menjawab dia. Kita ingat apa dijanjikan oleh Yesus, Injil Matius pasal 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datang kepada Yesus, dia akan memberi kita kelegaan. Datang dalam doa, bertekun dalam doa, nyatakan kepada Tuhan segala isi hati kita, nyatakan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita, segala keperluan kita, nyatakan kepada Tuhan, dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudara, dalam hari-hari di masa yang sukar hari-hari ini, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus sayang kepada saya dan saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau hari-hari ini pemerintah kami kembali menerapkan PPKM secara ketat di Pulau Jawa dan Bali, termasuk kami yang ada di Jakarta. Tuhan, kami percaya seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka, beri mereka hikmat, akal budi bijaksana untuk dapat membawa masyarakat bangsa dan negara kami ini kepada damai sejahtera, kepada hal-hal yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkaulah pertolongan, Engkaulah perlindungan, Engkaulah Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Jaga lindungi seluruh umat-umat-Mu dimanapun kami berada. Hindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, penyakit-penyakit menular apapun, termasuk COVID-19, dari segala binatang-binatang buas, dan juga dari mara bahaya bencana alam yang tak terduga. Tuhan, lindungi, pelihara kami di dalam kasih sayang-Mu yang besar. Demikian juga dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan yang banyak merajalela hari-hari ini. Tuhan, lindungi kami di dalam anugerah-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong umat-umat-Mu. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Tuhan, sembuhkan yang sakit. Apapun sakit penyakit yang sedang dihadapi saat ini, Tuhan sembuhkan, hiburkan kami, kuatkan, berkati kami. Dan Tuhan, cukupkan segala keperluan kebutuhan kami, untuk kami dapat terus bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin.